Islam itu agama dari Allah. Allah utus para nabi dan para rasul untuk mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat yang terbaik, kita harus menyatu dengan kerjanya para nabi dan para rasul, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak manusia kepada diri kita, kelompok kita, jamaah kita, tapi ajak manusia, ajak diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapapun ia, di negara mana saja ia hidup, ketika ia mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan kemenangan. Kalau dia ada di kota Madinah, tetapi ia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Ketika ia berada di suatu kelompok jamaah yang dia di dalamnya, tetapi tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan celaka. Walaupun dia ada dalam kelompok Islam, jamaah Islam. Bahkan kelompok itu menjadikan asbab hidayah dengan pergerakannya. Tetapi orang yang di dalamnya sebagian ataupun perorangan atau 2 atau 3 orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya dalam mengikuti jamaah tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan kemenangan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh pasti dia akan mendapatkan kemenangan. Itu saja. Maka kita pahami setiap pergerakan ulama telah membentuk organisasi, ulama telah membentuk jamaah, ulama telah membentuk kelompok dalam Islam, pemuda, persatuan pemuda Islam, persatuan pemuda masjid, persatuan jamaah bergerak, persatuan jamaah Islam ini dan itu. Ulama membuat bentukan seperti itu sebenarnya hanya sebuah metode untuk menarik bagaimana pemuda, kaum muslimin, anak-anak, tua, muda mau mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, mau mentaati Allah dan Rasulnya, bukan mentaati pemimpinnya yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, bukan mentaati orang-orang jahil yang telah menyelewengkan Quran dan hadis, bukan mentaati orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tapi kita ikuti Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa mengikuti Allah dan Rasulnya? Kita pelajari Quran dan hadis dari orang-orang yang telah mempelajarinya, orang-orang yang terdahulu, seperti para sahabat belajar pada Nabi SAW, para tabi'in belajar pada para sahabat, begitu juga tabi'ut tabi'in belajar pada tabi'in yang telah belajar pada sahabat, dan ulama-ulama itu belajar pada mereka. Yang dipelajari apa? Quran dan hadis. Bagaimana etika, muamalah, muasyarah, akidah yang benar, ubudiyah yang benar. Ini harus kita pelajari dan terus kita pelajari, apalagi kita yang jauh. Dan jamaah kelompok-kelompok Islam begitu banyak. Yang mirisnya itu ketika jamaah Islam, jamaah kelompok atau organisasi, dia menyeletuskan atau dia menyatakan atau dia menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Mereka yang gak ikut kelompok kita itu sesat, mereka yang ikut kelompok kita itu salah. Ini na'udzubillah. Padahal yang benar itu hanyalah Islam. Antum juga menyatakan Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dan antum punya program untuk meningkatkan Islam. Kenapa orang Islam lain engkau salahkan? Nah, karena itulah kita bergerak, berdakwah itu merangkul semua. Ya. Bukan gerakan kita saja yang paling terbaik, tapi yang paling baik adalah gerakan yang mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita harus bersatu dalam Islam.
Dengan persatuan ini kita pun akan dituntut menjadi baik. Dengan baiknya kita, bersihnya hati kita, baiknya saudara kita, bersihnya saudara kita, itu menguntungkan pribadi masing-masing. Ketika seseorang berbuat jahat, seseorang berbuat iri, seseorang kotor hatinya, seseorang punya pemikiran yang buruk, menceritakan aib temannya sendiri, saudaranya sendiri, untuk menjatuhkannya, untuk menyingkirkannya dari kepemimpinan jamaahnya, maka dia merugikan diri sendiri. Kenapa dia menceritakan aibnya saudaranya sendiri? Kenapa ia menjatuhkan? Begitu juga siapa saja yang berbuat salah sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Orang yang menceritakan aib orang lain, dia saudara muslim yang sudah diangkat jadi amir, mungkin sebagai pemimpin, mungkin sebagai ulama yang sudah dituakan, didengar oleh masyarakat. Kemudian kita jatuhkan dia, kita ceritakan aibnya, maka kita rugi sendiri. Bukan ulama itu yang merugi. Kalau ulama dia senantiasa berbuat baik, amal yang benar, akidah benar, siapapun yang menjelekannya, orang yang menjelekan itulah yang merugi. Sama, kita semua ini sebenarnya dalam usaha untuk mendapatkan ridho Allah tanpa menjatuhkan orang lain. Karena kebaikan orang lain menguntungkan dirinya, kebaikan kita menguntungkan diri kita, bukan menguntungkan orang lain. Kejelekan kita, keburukan kita, ya merugikan kita sendiri. Begitu juga kejelekan orang lain, merugikan ya orang lain itu sendiri, dia sendiri yang rugi. Kita tidak akan dirugikan. Nah, karena itulah kita harus terus belajar dan saling mengingatkan. Karena kesalahan kita terkadang kesalahan yang tidak disengaja. Terkadang kesalahan karena nafsu, karena amarah. Itu harus direda dengan orang yang mengingatkan kita. Sama orang lain juga ketika tersalah harus kita ingatkan. Inilah namanya jamaah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Dan sesuaikan dengan keadaan. Jangan di tempat umum kita memperingatkan dia, kesalahan dia, menyebarkan atau membicarakan. Jangan. Bicarakan dengan baik-baik. Apakah dia tersengaja atau salah bagaimana? Sebagaimana kita suka dinasihati dengan baik-baik, dengan cerita santai sambil ngopi, ngobrol perkara iman. Nah, inilah usaha dakwah. Umat Islam semuanya, firqah-firqah itu sebenarnya dakwah. Tapi ketika orang-orang yang masuk, kemudian yang bimbing, yang di dalamnya orang-orang jahil, yang mengikuti hawa nafsu, bisa saja jamaah yang tadinya terkenal baik, ikhlas, itu dikenal akhirnya buruk. Bisa saja. Karena orang-orang yang di dalamnya mungkin berbuat buruk. Niat yang jelek, ingin ketenaran, ingin kekayaan. Bisa saja. Jamaah itu tadinya jamaah yang terkenal baik menjadi jamaah yang terkenal buruk. Walaupun sama gerakannya sama, aktivitasnya sama, tetapi sedikit tertib-tertib yang dibedakan olehnya. Bahasanya cantik tetapi dalam prakteknya tidak baik. Organisasi mana saja kita sudah melihat bagaimana keadaannya. Ada orang-orang yang merusak. Salah satunya hawa nafsu, dengki, iri. Naudzubillah. Maka marilah kita sama-sama terus belajar. Jangan bosan belajar. Baca Quran, berzikir, baca hadis, ya, duduk dalam majelis ulama, duduk dalam majelis taklim. Ya, jangan kita saja yang mau menyampaikan kepahaman kita, tapi kita harus duduk dalam majelis ilmu para ulama sehingga kita mendapatkan kepahaman-kepahaman yang benar. Walaupun kita sudah belajar di pesantren, walaupun kita sudah belajar di madrasah, sudah sering duduk di majelis, teruskan. Dan kita menyampaikan ilmu itu ya dengan kemampuan kita, dengan apa yang telah kita pelajari dari para ulama. Karena itulah penting kita bersatu, ya, bersatu dalam Islam.
walaupun berbeda negara, berbeda organisasi, berbeda gerakan, berbeda cara dakwanya, berbeda bahasa, berbeda warna kulitnya, berbeda zohirnya, tetapi keyakinan, syariat, akhlak, ibadah sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, itu yang harus bersatu, itu yang harus disatukan, ya. Karena semua kita ini sedang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, menyembahku, kata Allah. Beribadah kepada Allah. Maka tidak sepatutnya seorang Islam, seorang mukmin bekerja, bertani hanya untuk mencukupi keperluan hidup saja. Ini salah. Oh, seorang mukmin, seorang muslim bukan seperti itu, tetapi menjadikan kerjaannya bagian daripada ibadah, menjadikan perdagangannya bagian daripada ibadah, menjadikan pertaniannya bagian dari ibadah, menjadikan aktivitas hidupnya bagian daripada ibadah. Jadi bukan hanya sholat, puasa, zakat, bahkan dalam muamalah pun dia berusaha untuk menjadikannya sebagai ibadah. Bagaimana? Dengan cara Rasul, jujur, amanah. Jadi nggak ada ceritanya, wah, keperluan atau maksud. Semua kehidupan seorang muslim adalah maksud. Walaupun berdagang, iya. Walaupun bertani, iya. Walaupun bekerja kantor, bekerja pabrik, bekerja di perusahaan, bekerja sebagai tukang, bekerja sebagai pembantu tukang, iya. Seorang muslim akan menjadikannya itu ibadah. Maksud. Karena Allah jadikan kita adalah maksudnya untuk ibadah. Maka bagaimana segala sesuatu aktivitas jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita senantiasa melihat diri kita. Belajar ilmu untuk mengetahui kekurangan diri kita, bukan untuk mengetahui kekurangan orang lain. Belajar ilmu untuk memperbaiki diri kita, amalia kita, bukan hanya untuk memperbaiki orang lain. Karena hakikat hidup adalah untuk kita. Bagaimana kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tidak menyukai kita, kalau kita memang dalam kebenaran, dalam hak, maka lanjutkan. Tapi ketika kita dalam tersalah dan orang mengingatkan, maka kita harus perbaiki. Nah, salah dan benarnya apa? Quran dan hadis. Bukan hawa nafsu. Bukan keinginan kita.